biarlah kita semakin hari semakin menceritakan kemuliaan Tuhan dalam kehidupan kita. Biarlah kita menjadi kitab yang bisa dibaca oleh setiap orang. Melalui kehidupan kita terpancar kasih Tuhan yang begitu nyata. Dipersilakan duduk sebelum kita untuk kesidur dan juga mendengarkan firman Tuhan. Mari kita angkat pujian kita. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu. Bersyukur ya Tuhan, kasih-Mu Kau berikan kepada kami. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidup. Takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depan. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidup. Takkan ku ragu atas rencana-Mu masa depan. Dipersilakan untuk Pak Tikno. Dan junjungan Yesus Maha yang adalah jalan kebenaran dan kehidupan, sumber keselamatan kekal, seperti cara yang tetap melekat pada pokok anggur, demikian aku tinggal dalam kasih-Nya dengan melakukan segala perintah-Nya. Aku ada seperti yang dikatakannya, aku ada.
Aku akan jadi seperti yang dikatakannya. Aku akan jadi kehidupan yang berbuah lebat bagi kemuliaannya. Firman Tuhan itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ia tidak akan kembali dengan sia-sia. Ia akan berhasil dalam perintahnya. Langit dan bumi akan lenyap, tetapi janji Tuhan kekal selamanya. Haleluya, amin. Silakan Bapak Ibu kembali. Sebelum kita bahas parasa hari ini, mari kita satu dalam doa. Bapak, kami mengucap syukur bahwa kami ada saat ini dalam keadaan baik dan sehat, dan semua karena kasih setia Tuhan yang telah habis-habisan atas hidup kami. Terima kasih Bapak, Kau telah sampaikan kami bersama-sama untuk melakukan perintah Tuhan, untuk bersama-sama dengan Roh Kudus-Mu untuk melakukan ibadah di hari Sabat-Mu. Terima kasih Bapak, kami percaya Tuhan yang memimpin setiap pemberitaan dan pembahasan daripada parasa hari ini. Biarlah Tuhan melalui Roh Kudus memberikan kami pengertian, sehingga apa yang kami boleh dengar dan kami memiliki telinga seorang murid dan lidah seorang murid untuk memberitakan kepada saudara-saudara dan teman-teman kami kabar sukacita yang daripada-Mu. Terima kasih Bapa, berbicaralah dan kami percaya Kudus-Mu yang memimpin kami untuk pembahasan parasa di dalam nama Yesus manusia kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, sahabat Shalom, Bapak Ibu, sehat semuanya walaupun bangku ada agak kosong ya, mungkin karena hujan ya kemarin cukup besar, dan juga saya ada beberapa tempat yang juga langsung banjir, tapi itu jadi banjir berkat ya, artinya ya berkat buat tukang kali ya bisa memperbaiki dan juga kita bisa berbagi buat mereka. Jadi kalau dari parasa hari ini memang parasa permulaan yang baru, yaitu parasa Beresit, karena terakhir kita sudah melewati Kitab Torah kemarin, walaupun teman-teman Bapak Ibu juga nggak sempat ke sana, tapi itu yang terakhir setelah Sukot, jadi parasa Sukot. Jadi kalau kita lihat memang parasa Beresit ini parasa yang pertama dari siklus yang pertama, karena total kalau saya baca itu ada 54 parasa, dan yang pertama kita mengulang lagi di parasa Beresit. Jadi secara siklus hari ini adalah parasa pertama. Jadi dari pembacaan parasa kurang lebih dari 54 parasa ya, walaupun satu tahun itu ada 52 minggu, tapi kalau saya lihat jumlahnya 54, memang ada 2 parasa yang diulang. Jadi sebenarnya itu sudah mencakup di total 52 parasa. Jadi kalau kita lihat di pembacaan yang tadi sudah dibacakan pada awal oleh Pak John Maronaya, itu di Kejadian 1 ayat 1 sebenarnya panjang sampai 6 sampai 8 ya. Jadi kalau saya lihat memang kalau kita lihat kitab yang dituliskan oleh Mose itu ada 5, yaitu kitab Taurat sendiri, pertama kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Dan kalau saya lihat memang kalau kita bandingkan dengan kitab Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, itu memang kitab yang hanya menceritakan pengembaraan bangsa Israel kepada gurun. Jadi kalau lihat total daripada kitab setelah Kejadian itu menceritakan hanya 40 tahun kurang lebih gitu. Jadi tidak panjang. Jadi kalau nanti mungkin ada slide yang menunjukkan hal itu, bahwa memang Beresit ini merupakan, kalau saya lihat, adalah dasar-dasar daripada iman kita ya, karena Kejadian merupakan dasar untuk kitab-kitab selanjutnya. Jadi Kejadian ini memang adalah hal yang paling dasar, sehingga tanpa ada Kejadian tidak akan ada kitab-kitab lain. Jadi
sungguh luar biasa. Kalau saya lihat memang di kejadian ini tokoh-tokoh iman dibahas ya. Jadi ada Abraham, ada Ishak, Yakub, dan terakhir kalau kita lihat ada Nabi Nuh, dan juga terakhir itu di Yusuf ya. Kalau terakhir di kejadian itu dibahas tentang Yusuf. Jadi kalau di sini kita lihat bahwa tokoh-tokoh iman itu ada, dan kalau saya lihat kenapa kitab Taurat itu sesuai dengan keadaan di Ibrani ya. Kalau di Hebreu dikatakan mereka menceritakan orang itu dari lahir, dari dia besar sampai dia. Elohim, jadikanlah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dan malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda dan menunjukkan masa-masa yang tetap. Jadi kalau di bahasa Ibrani itu muat, jadi masa-masa yang tetap, dan hari-hari dan tahun-tahun. Dan ini menandakan bahwa muat itu artinya yang tetap, dan muadim adalah hari-hari raya. Jadi sebenarnya benda-benda penerang yang sudah Tuhan berikan itu untuk Mesias, dan kita tahu sendiri bahwa hari raya ini yang disebut dengan muadim adalah berbicara tentang Mesias. Jadi sebenarnya kalau diputar-putar terus ya, balik lagi setiap hari raya yang kita rayakan, 7 hari raya semua berbicara tentang Mesias. Itu mungkin ada di buku yang sempat dibagikan ya dengan kita di GKMI itu. Memang dari 7 hari raya itu semua berbicara tentang Yesua. Jadi kesimpulannya matahari dan bulan diciptakan untuk menyatakan Mesias. Artinya muadim itu untuk berbicara hanya untuk Mesias. Oke, ini sebut katakan Mesias adalah putra sulung, sudah dibahas karena itu juga dikatakan karena. Kemudian ya kalau saya lihat sih ya, kan di kejadian itu ada dibahas manusia jatuh dalam dosa, dan kalau saya lihat sini saya sebutin Tuhan tahu akhir dari awal. Sejak awal dia sudah tahu akhir sesuatu. Jadi artinya kalau saya lihat tadi Ben itu Ben dan Nun, sebenarnya Tuhan sendiri sudah tahu akhir daripada awal. Jadi ini yang kadang-kadang kita mendapat berkat ya. Sebenarnya waktu penciptaan di Kejadian 1 ayat 1 itu memang Tuhan sudah meng-create ya. Walaupun saya berpikir walaupun manusia sudah jatuh dalam dosa, tapi di sini dikatakan Tuhan tahu akhir dari awal. Sejak awal dia sudah tahu akhir daripada sesuatu. Jadi akhir sesuatu itu dia sudah tahu, karena dia tidak terbatas oleh waktu ya. Jadi Bapa sendiri tidak terbatas dengan waktu. Dan kalau saya berpikir Bapa adalah roh, dan kalau dia roh, kita bukan roh. Walaupun roh Bapa ada dalam kita, artinya kita memerlukan fisik ya, memerlukan hal yang berbentuk fisik, yaitu bumi dan langit, dan bumi kita itu bumi yang kita tempati. Artinya juga kita membutuhkan Torah yang tertulis, karena ya kita memerlukan hal yang sifatnya fisik ya. Kalau saya berpikir Tuhan nggak perlu lah, karena dia adalah roh, jadi dia tidak memerlukan Torah seperti sekarang tertulis dari Kejadian sampai Ulangan Ulangan. Dan saya rasa itu hal yang menjadi kita semakin mengerti ya, bahwa secara fisik itu tetap kita harus lakukan. Jadi sebenarnya Tuhan itu sudah tahu dari awal sampai akhir. Nah ini yang tadi saya sebutkan, sebenarnya cuma satu dan hanya satu obat penyembuh akibat jatuh manusia jatuh dalam dosa, yaitu Mesid, anak sulung Elohim. Ini dilihat di ya memang semua bahwa dosa ada pada saat Adam dan Hawa, kemudian disebut di Roma bahwa ya akibat dosa artinya
maut dan juga kehilangan kemuliaan Elohim. Jadi satu-satunya yang tadi saya sebut sini, satu-satunya obat penyembuh adalah Yesua Masiah, obat yang dimungkinkan, dan itu harus datang melalui resin anak sulung Elohim Sang Mesias. Jadi kalau kita lihat di Wahyu 13 ayat 8, di sini dikatakan bahwa sebenarnya Elohim sendiri sudah menentukan penderitaan Mesias. Mungkin ada yang bisa bantu di Wahyu 13 ayat 8, bacakan. Bacakannya Wahyu 13 ayat 8, dan semua orang yang diam di atas bumi akan menyembahnya, yaitu setiap orang yang namanya tidak tertulis sejak dunia dijadikan di dalam kitab kehidupan dari anak domba yang telah disembelih. Artinya penderitaan Mesias itu sudah di awal sudah ditentukan dan sudah ditetapkan. Karena tadi saya pikir ya Tuhan sebenarnya tahu akhir dari awal, jadi ya nggak usah diajarin ya, tapi dia sudah yang menentukan semua. Jadi di sini juga dikatakan Yesua adalah resit yang pertama. Di Kolose 1 ayat 18 sampai 20, Yesua adalah resit yang pertama. Yesua juga disebut sebagai Adam berbuah, jadi buah sulung dari ciptaan baru. Yesua adalah Adam berbuah dan buah sulung dari ciptaan yang baru. Ini bisa kita lihat di Kolose 1 17 sampai 20. Ini tadi pagi saya ketikkan ayat 17. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu. Artinya sebelum segala sesuatu dia sudah ada resit. Dan segala sesuatu ada di dalam dia. Dialah kepala dari tubuh ayat 18, yaitu yang sulung. Tadi yang saya sebut adalah Bekor yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga yang lebih utama dari segala sesuatu. Ayat 11-19 dikatakan karena seluruh kepenuhan Elohim berkenan diam di dalam dia. Dan ayat 20, dan oleh dialah ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga, sesudah ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Mesias. Artinya di sini dikatakan ayat 17, Yesua itu sudah ada sebelum penderitaan. Artinya kalau ya Pak John katakan ya Yesua bukan diciptakan ya. Artinya dia adalah ehad dengan Bapa, ehad dengan Roh Kudus. Jadi bukan diciptakan. Jadi mungkin kalau kita lihat bahwa di sini sepertinya kadang kalau tidak detail dikatakan bahwa ya Yesua itu diciptakan ya, jadi diciptakan, baru dia menciptakan langit dan bumi. Ternyata itu tidak benar, karena ialah terlebih dahulu ada. Dan di sini dikatakan bahwa segala sesuatu itu resit dia sudah ada sebelumnya. Jadi sebenarnya dikatakan bahwa Yesus yang tadi disebutkan adalah Adam kedua dan buah sulung dari ciptaan baru. Oke, itu yang kedua yang saya sampaikan. Kemudian ini ada tadi saya judul di awal, hikmat menciptakan langit dan bumi. Nah ini yang dikatakan hikmat sebagai pelaku penciptaan. Artinya hikmat itu adalah pelakunya untuk menciptakan. Dan ini ini dikatakan tadi membahas kata bed ya, ini kecil banget ya. Bed ditembakkan di awal kata berfungsi sebagai alat, berarti melalui. Jadi disebut karena atau dalam, tapi bed ini dikatakan dia bisa alat berarti melalui. Jadi bahasa Ibrani itu bisa macam-macam ya. Kalau kita bahasa Indonesia udah langsung satu kata, tapi di sini dikatakan bed ditempatkan di awal kata berfungsi sebagai alat dapat berarti melalui. Di sini dikatakan beresit, melalui yang pertama. Tuhan menciptakan langit dan bumi melalui. Jadi bed itu bisa dikatakan melalui. Kemudian siapa dan apa yang pertama, yaitu tadi Mesias.
dan Yesua itu sebagai pelaku daripada penciptaan. Jadi back itu melalui dan terus sendiri siapa yang pertama itu yaitu Mesias sendiri yaitu Yesua. Ini nyambung sebenarnya yang sering kita dengar di Yohanes 1 ayat 1 sampai 3. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Ha Elohim, dan firman itu adalah Elohim. Dia bersama Tuhan pada awalnya, segala sesuatu dijadikan melalui dia, dan selain dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang dijadikan. Artinya bahwa hikmat itu adalah Yesus sendiri ya. Jadi Mesias sebenarnya adalah pelaku dari penciptaan. Dan ini sudah dikonfirm di Yohanes 1 bahwa di ayat 14 dikatakan juga ayat 14 ke 8 ya, bahwa firman itu telah menjadi manusia. 14 ya Pak ya. Jadi firman itu telah menjadi manusia. Dan ini kita mendapat sesuatu dari sini bahwa back itu juga melalui. Nah, sebenarnya dikatakan di sini bahwa di Yeremia 10 ayat 12 dikatakan bahwa pencipta itu berhubungan dengan binah atau pengertian, atau yang disebut dengan hikmat, chokhmah ya, kalau dalam bahasa Ibrani-nya pengertian itu binah, tapi hikmat itu berasal dari kata Ibrani itu chokhmah. Itu kita lihat di Yeremia 10 ayat 12, Tuhanlah yang menjadikan bumi dengan kekuatannya, yang menegakkan dunia dengan hikmatnya. Jadi kalau ada kata kalau di kitab aslinya saya juga belum ketik, itu berasal dari bekomato, berarti itu dari chokhmah. Dan yang membentangkan langit dengan pengertiannya, yaitu tebunato atau yang disebut dari bina. Sebenarnya sini dikatakan bahwa itu Yeremia katakan bahwa Tuhan yang menjadikan bumi dan kekuatannya, yang menegakkan dunia dengan hikmatnya. Jadi sebenarnya Yesus sendiri ya pelaku ya, jadi hikmat sendiri yaitu Yesus sendiri, dan dia adalah pelaku penciptaan. Dan ini ada di Yeremia 10 ayat 12. Oke, kalau lihat aspek hikmat ya, kalau aspek hikmat ini ada dua. Kalau orang saya mungkin nanti koreksi Bapak Ibu kalau ada yang perlu dikoreksi karena kita sama-sama belajar. Jadi kalau di pemikiran orang Ibrani, hikmat terdiri dari dua aspek, yaitu aspek vertikal, itu aspek yang melihat kepada Elohim Bapa ya. Jadi hikmat itu ada dua aspek. Aspek pertama adalah aspek vertikal, dan ini yang menjadi hal yang perlu kita terus lakukan. Artinya kita membutuhkan komunikasi pribadi kepada Bapa ya. Artinya waktu pribadi kita saat kita meningkat dan juga lebih banyak kepada Bapa, saya rasa pasti itu akan berpengaruh kepada kita. Dan ini hal sama yang harus kita terus perbaiki ya. Ternyata hikmat itu tidak hanya berasal dari apa yang kita baca, dan hikmat itu berasal dari Bapa sendiri ya. Jadi saat kita mempunyai waktu pribadi, saat kita mempunyai doa-doa pribadi bersama Bapa, satu itu akan menunjukkan bahwa kita akan memiliki hikmat yang besar dalam kita melakukan perjalanan hidup kita ya. Jadi di sini saya katakan Yesus sendiri, Lukas 2 ayat 52, dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya. Jadi artinya kalau saya lihat di sini Yesus lebih banyak berdoa ya. Artinya walaupun kita ada sidur doa-doa yang kita baca, tapi saya berpikir itu tidak menggantikan untuk doa-doa pribadi kita setiap hari ya. Jadi pasti ada waktu tertentu yang perlu kita siapkan, sehingga hikmat yang berasal dari Bapa itu akan kita dapatkan. Jadi ini bukan berarti
dari GKMI ada buku sidur, dan kita tinggal membacakan doa pagi, sakarit, dan juga sampai doa petang, dan juga doa di siang hari. Dan ini tidak tergantikan dengan jadwal-jadwal doa kita pribadi kepada Bapa. Dan ini juga kalau kita lihat Yesus sendiri, dia juga punya waktu pribadi untuk berdoa. Dia memiliki waktu yang cukup banyak untuk berdoa, dan di sini dia dikatakan dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya. Jadi dengan kata lain, tanpa kita doa dan hubungan pribadi, dan di sini luar biasa ya, walaupun belum semua Israel mengenal nama Yesus sebagai, dan belum mengakui Yesus sebagai juru selamat, tapi dia mengatakan bahwa ada aspek vertikal yang tidak tergantikan, yaitu saat kita memiliki dan komunikasi terus kepada Elohim Bapa. Itu belum selesai ya. Dan besar dan makin dikasih oleh Elohim dan manusia. Jadi ini menjadi message bahwa kita tetap memiliki waktu yang teduh bersama Tuhan, sama Bapa, sehingga kita terus mendapatkan hikmat yang tidak bisa kita gantikan. Kadang-kadang kita berdoa, kita diingatkan sesuatu, kadang-kadang kita punya waktu teduh, ada hal-hal yang baru yang kita dapatkan, dan itu yang menjadi kekuatan kita. Kedua, itu aspek horizontal, itu melihat wajah-wajah manusia. Artinya kita melihat Bapak Ibu sendiri ya, kita melihat saudara-saudara kita. Jadi artinya di sini kita perlu membagi hikmat firman Tuhan kepada orang lain. Artinya ini bukan berarti kita selalu memberikan ayat-ayat, gitu. Kalau saya lihat ayat-ayat firman kepada Tuhan, tapi kalau saya lihat ini ya hikmat juga mengenai hubungan kita secara pribadi ke pasangan, ke orang tua, ke anak, ataupun ke orang lain. Dan sikap kita ya, sikap kita. Jadi bukan berarti kita ada di bangsa-bangsa kita juga tidak memberikan hikmat melalui perilaku kita. Di sini saya katakan bahwa membagikan hikmat firman Tuhan kepada orang lain. Jadi kita sudah, teknologi sudah canggih ya, sudah ada WA, kita bisa share berita sukacita, mungkin juga ada Bu Rahel yang sering share ya Bu. Ya, artinya ada hal-hal yang baik yang perlu kita sampaikan kepada teman-teman. Itu juga adalah hikmat kita kepada sesama ya, jadi horizontal. Jadi membagikan hikmat firman Tuhan, ya, saya juga berpikir gak harus ayat ya, tapi juga kita juga bisa menunjukkan sikap kita. Kita juga menunjukkan bahwa pribadi kita yang humble, pribadi kita yang lembut, dan itu yang membuat hikmat horizontal ini juga bisa kita alami. Oke, ini Israel ada dua aspek hikmat, dan ini dikatakan di Khotbah 7 ayat 12, karena perlindungan hikmat adalah seperti perlindungan uang, dan beruntunglah yang berpengetahuan bahwa hikmat memelihara hidup pemiliknya. Nanti ini sudah confirm bahwa hikmat itu sama juga menggaransi keuangan kita ya. Artinya di sini dikatakan beruntunglah. Jadi tadi dua, satu kita punya aspek vertikal kepada Bapa, dan juga aspek horizontal kepada sesama. Satu hal bahwa saat kita bisa melakukan dua hal ini secara perlindungan, di sini kata perlindungan uang ya, kalau dari lihat di bahasa di terjemahan yang lain itu perlindungan uang, tapi ini akan memelihara hidup kita. Jadi memang kalau berbicara mengenai hikmat ini cukup panjang. Jadi di sini disebutkan, dikatakan beruntunglah yang berpengetahuan bahwa hikmat memelihara hidup pemiliknya. Oke, kita lanjut. Di sini dikatakan bahwa ini ada pertanyaan yang materi berikutnya. Hikmat ada sejak sebelum penciptaan. Dan ini adalah pertanyaannya. Tuhan menjadikan semuanya dengan hikmat.
Dan di sini dikatakan, apakah hikmat itu diciptakan lebih dulu sebelum alam semesta dijadikan? Jadi ini memang hubungan antara keberadaan hikmat dan permulaan alam semesta menjadi jelas jika kita mendengar hikmat sendiri dalam tadi ya kisah penciptaan, bahwa sebenarnya hikmat itu memang sudah ada sebelum penciptaan. Jadi dalam kitab Amsal, mungkin kita lihat di Amsal 1 ayat 20 sampai 21. Ini saya bacakan. Jadi Salomo ini memang mempersonifikasikan hikmat sebagai seorang wanita kebangsaan, wanita bangsawan yang menawarkan bantuan kepada manusia. Jadi feminin ya, atau benarnya feminin. Oke, saya bacakan. Adalah hikmat yang mencoba untuk menjauhkan kita dari jalan kebodohan. Hikmat berteriak di jalan, dia mengangkat suaranya di alun-alun, di ujung jalan yang bising. Dia berteriak di pintu gerbang, dan di kota dia mengucapkan kata-katanya. Dan di sini dikatakan bahwa hikmat juga kadang digambarkan oleh Salomo sebagai saudara perempuan. Jadi di Amsal 7 ayat 4, jadi hikmat sebagai istri yang cakap, yang lebih berharga daripada permata. Juga di Amsal 31 ayat 10. Jadi kalau kita lihat sini, Salomo memandang hikmat sebagai perempuan dan memberi suara perempuan, karena kata hikmat, hokmah itu berasal dari atau benda feminin, dan juga ini sama dengan Yunani. Jadi kalau kita lihat di sini bahwa hikmat itu mengatakan bahwa dia hadir pada saat penciptaan. Jadi kalau dia hadir, sebenarnya hikmat itu sudah ada sebelum penciptaan. Nah, ini disebut di sini dikatakan Amsal 3 ayat 19, dengan hikmat Tuhan meletakkan dasar bumi. Artinya sebelum penciptaan hikmat itu sudah ada. Oke, di Amsal 8 ayat 22, Tuhan memiliki aku pada permulaannya. Ini bukan ekspresi. Tuhan memiliki aku. Nah, ini mungkin ada di LAI. Tuhan memiliki aku itu hikmat pada permulaannya. Jadi menunjukkan bahwa hikmat itu sudah ada sebelum langit dan bumi. Ini kalau terjemahan ILT, saya cek dari pagi itu sama. ISF dan English versionnya sama. Nah, kalau saya lihat ini memang ya tadi balik lagi ya, hikmat itu dipadankan dengan firman yang dikatakan di Yohanes 1 ayat 1 sampai 4 dan 14, firman itu telah menjadi manusia yang disebut Yesua. Jadi balik lagi bahwa kalau kita padankan dengan firman yang itu menjadi manusia, dan manusia itu adalah Yesua sendiri. Oke, itu yang menjadi tambahan mengenai hikmat. Jadi memang hikmat itu adalah Yesus sendiri, dan juga dia tidak diciptakan karena dia ada sebelum penciptaan. Nah, ini saya sedikit lihat dari kata Bereshit bara et Samain ve'et haaretz. Kalau kita lihat ini ada 7 kata Bapak Ibu. Bereshit bara Elohim et Samain ve'et haaretz. Dan kalau kita lihat tadi sudah disebutkan Alef itu ada 6. Jadi 6 itu menunjukkan 6 hari Bapa bekerja dan menciptakan langit dan bumi. Nah, ini kalau kita lihat ya sebenarnya ini saya juga masih searching ya, mungkin Bapak Ibu nanti bisa sama-sama bahas bahwa ada nubuat dari perkataan Kejadian 1 ayat 1 ayat 1, dan ini ditegaskan di 2 Petrus 3 ayat 8. Saya bacakan yang situ. 2 Petrus 2 ayat 8 dan 2 Petrus 3 ayat 8. Akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang saat ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Jadi kalau saya lihat ini kan ada Bereshit hari pertama, kemudian bara hari kedua, Elohim hari ketiga, Et hari keempat, Hasamaim hari kelima, Ve'et
itu hari ke-6, dan Haaretz itu bumi itu hari ke-7 dari hari penantian. Dan kalau kita lihat sini dikatakan 1000 tahun sama dengan satu hari sama dengan 1000 tahun. Jadi kalau ini saya coba bedah sedikit ya Bapak Ibu. Ini kalau kita lihat bahwa di hari pertama itu beres itu di hari pertama Tuhan menciptakan terang ya, jadilah terang. Kemudian hari kedua itu sumber air, hari ketiga itu tanaman, hari keempat itu benda bergerak, hari kelima itu ikan, hari keenam itu manusia dan Sabat ya. Jadi kalau dilihat ini memang ada makna-makna tertentu, tapi kalau saya pelajari lagi di ayat Kejadian 1 ayat 2, bumi belum berbentuk dan kosong gelap gulita menutupi samudera raya, dan roh Elohim melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Elohim, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Elohim melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannya terang itu dari gelap, dan Elohim menamai terang itu siang, dan gelap itu menjadi malam, jadilah petang dan jadilah pagi, dan itulah hari pertama. Jadi kalau saya lihat ya memang ini dituliskan dengan kata-kata hari pertama jadilah terang. Tapi kalau lihat di ayat 2, roh Elohim melayang-layang di atas permukaan air. Berarti air sudah diciptakan ya Pak, sebelum terang. Ini kalau kita baca, mungkin kita harus banyak membaca lagi ya. Bukannya totali seperti yang kita sering ya, waktu itu hari pertama terang, kemudian hari kedua Tuhan menciptakan laut dan juga menciptakan darat. Dan ternyata kalau kita baca lebih dalam ya, air sudah diciptakan sebelum terang ya Pak ya. Jadi itu yang kadang-kadang kita juga harus berhikmat nih untuk mungkin, tapi ini saya bagi aja ini terang, kemudian hari kedua adalah air, kemudian air dari laut, dan air di situ dan tanaman, benda penerang, ikan dan manusia dan Sabat. Ini bagian. Ya, ini kalau lihat dari hari pertama itu Adam ya, itu dari kalau pelipatan 1000 tahun itu 0 sampai 1000 itu beres ya. Itu di hari pertama. Itu Nuh itu ada di di tahun 1000 sampai 2000 ya Nuh. Jadi kalau kita lihat kenapa ini bara itu melambangkan air ya. Jadi kalau kita lihat dikatakan di ayat pertama bahwa Tuhan melihat bahwa terang itu baik, tof, lalu dipisahkannya terang itu dari gelap, jadi baik. Nah tapi kalau lihat di hari kedua Tuhan tidak mengatakan tof. Saya baca lagi tadi pagi bahwa maka Elohim menjadikan cakrawala dan yang memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dari air yang ada di atasnya, dan jadilah demikian. Lalu Elohim menamai cakrawala itu langit. Jadi tidak ada perkataan tof di hari kedua. Jadi kalau kita lihat, saya juga cek tadi di Bible Hub ya, untuk kata untuk Kejadian 6 ayat 6 sampai 8 itu tidak ada kata tof. Jadi ini benar manusia dilenyapkan pada tahun 1000 sampai 2000. Jadi Tuhan ternyata sudah bernubuat bahwa hari kedua itu bukan hari yang baik, karena itu menyamakan tentang Nuh. Nah ini yang tergenapi ya, saya lihat dulu. Oh ya, ini memang tergenapi. Kemudian kalau tahun ketiga itu kita masuk ke Israel ya. Israel itu di 2000 sampai 3000. Israel itu sudah mulai ada ya, jadi sudah mulai ada Abraham, Ishak, Yakub itu di tahun 2000 sampai 3000. Itu hari ketiga. Hari ketiga itu kalau saya lihat korelasinya itu tanaman ya, begitu tanaman. Kalau saya bacakan, berfirmanlah Elohim, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan dan menghasilkan buah
supaya ada tumbuhan-tumbuhan di bumi. Dan jadilah demikian, tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda dan segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji dan segala jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah yang baik. Elohim melihat bahwa semua itu baik, jadilah pertanian jadi hari itu hari ketiga. Jadi kalau hari ketiga adalah tanaman, itu melambangkan mana. Kalau kita lihat ya, Tuhan menyertai Israel melalui mana gitu, roti langsung dari surga, dan juga Tuhan memberikan burung puyuh, Pak ya. Jadi ini kelihatan di hari ketiga ya, tanggal 2000 tahun 2000. Wah, ini langsung ya, saya tadi pagi nggak sempat. Dan ternyata di hari keempat itu, ini terlalu kecil ya, itu ada David yang dilahirkan di tahun 3000 sampai 4000. Saya nggak hafal, tapi ada di 3004, tahun 3000, antara 3000 4000, dan dia melahirkan Yesua. Karena David adalah Yesua adalah Ben David. Nah, itu ada di hari keempat. Hari keempat ya. Jadi kalau hari keempat itu, jadi dikatakan bahwa jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dan malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun. Jadi ini disebut dikatakan Muadim itu hari-hari raya. Dan biar sebagai penerang pada cakrawala, biarlah benda-benda itu menerangi bumi. Dan jadilah demikian, maka Elohim menjadikan kedua benda penerang yang besar, yaitu yang besar menguasai siang dan yang lebih kecil untuk menguasai malam, dan menjadikan juga bintang-bintang. Jadi di sini katakan di tahun 3000 sampai 4000 Yesua diperkirakan di akhir dari 4000 bahwa dia adalah bintang, dia adalah bintang timur. Di sini dikatakan juga bahwa Tuhan menciptakan penerang untuk satu tujuan, yaitu Muadim itu melambangkan Yesua sendiri. Jadi di hari keempat itu Daud di awal dan Yesua di akhir. Dan hari yang kelima yaitu masuk kepada tahun sekarang ya, 5785 ya Pak Tito ya, 5785 ya. Jadi memang di awal tahun 4000 ke 5000 itu murid Yesua sudah ada dan Injil diberitakan. Jadi pekabaran Injil itu sudah mulai di tahun 4000 sampai 5000. 4000 sampai 5000 yang lewat yang 4000 sampai 5000 ya, itu sudah. Artinya kalau di hari kelima, kalau kita lihat bahwa berkembang biakan bertambah banyaklah, serta penuhnya air dan alam laut, dan hendaklah burung-burung di bumi bertambah banyak. Dan juga disebutkan, maka Elohim menciptakan binatang-binatang laut yang besar dan segala jenis makhluk hidup yang bergerak, yang berkeliapan dalam air, dan segala jenis burung besar bersayap. Elohim melihat bahwa semuanya itu baik. Jadi di sini dikatakan di tahun hari kelima, ikan diciptakan. Jadi ikan itu melambangkan ya manusia ya, karena murid-murid Yesua itu menjala manusia, menjala ikan. Nah, ini ada di hari kelima. Kalau kita korelasikan di satu hari itu 1000 tahun, jadi tahun kelima. Dan itu terjadi di 4000 sampai 5000. Dan ini saya salah ketik nih. Di hari ke-6 yaitu kita masih ada di 5785, dan hari ke-6 itu di 5000 sampai 6000 ya. Di sini dikatakan bahwa Yesua datang untuk yang kedua kali ya, karena pada hari kelima sini dikatakan hari ke-6 bahwa manusia itu diciptakan. Baiklah, kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan di atas ternak dan atas seluruh bumi dan segala binatang melata yang merayap bumi. Maka Elohim menciptakan manusia dan menurut gambarnya, menurut gambar Elohim diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Jadi ini melambangkan hari ke-6, yaitu anak manusia akan datang di
jika 1000 tahun sama dengan 1 hari. Karena di Petrus dikatakan 1 hari juga berarti 1000 tahun. Jadi nubuatan, dan terakhir di hari ke-7 yaitu hari perhentian itu tahun misalnya 6.000 sampai 7.000, yaitu kerajaan 1000 tahun. Seperti kita ada pada saat perayaan Yom Kippur ya Pak Ben juga bahas untuk kerajaan 10 tahun, ada perang Gog dan Magog yang sudah ada mulai sekarang, dan itu akan kita lihat bahwa Yesua akan memerintah di kerajaan 1000 tahun. Ini yang bisa saya sampaikan, artinya cukup panjang ternyata. Ya, tadi saya sebutin bahwa kejadian ini hampir dari masa Adam sampai Nuh. Jadi kalau kita baca Kejadian, satu kitab itu hampir menciptakan 2000 tahun lah. Tapi kalau kita masuk di Keluaran, Imamat bilangan ulangan tuh ya hanya 40 tahun ya. Jadi cukup panjang kalau kita membaca Kejadian, dan kenapa Kejadian ini Genesis atau disebut dengan Beresit itu sebagai dasar daripada kitab-kitab selanjutnya. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kita katakan Yesua keselamatanku dan Torah kesultatanku. Oke, karena waktu sudah 12 lebih, saya akan akhiri pembahasan parasat Beresit, dan kita yakin bahwa kita juga diperlengkapi oleh Roh Kudus untuk terus bisa membaca. Jadi Bapak Ibu walaupun ada waktu, memang kita harus lebih banyak membaca. Dan satu yang sudah kita adakan ya nanti itu untuk pembahasan bahasa Ibrani ya, satu luar biasa ya, kenapa kita harus ada di satu komunitas bersama ya, agar kita bisa saling menajamkan. Jadi kalau kita tidak ada di dalam suatu komunitas, kadang-kadang kita mau bertanya kepada siapa ya, tapi kalau kita ada dalam satu komunitas, kita bisa saling menajamkan, saling menguatkan, dan juga saling memperbarui. Jadi kenapa komunitas itu sangat penting Bapak Ibu. Jadi bukan berarti kita mengeksklusifkan, tapi dengan adanya komunitas, dengan adanya teman-teman dan juga pendahulu-pendahulu kita juga bisa saling bertanya ya, saling bisa melengkapi. Jadi kita sudah melakukan hal ini, kita sudah bisa berkumpul muka dengan muka. Itu saja yang bisa saya bagikan untuk bahasa Beresit. Saya akhiri dengan doa. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih Bapak, kalaupun pembahasan mengenai parasa Beresit ini sudah selesai, tapi kami percaya Roh Kudus mau terus melakukan hal-hal yang menguatkan kepada kami tentang kebenaran dan pengajaran daripada Torah, karena kami boleh terus diajar dalam Torah Tuhan, dan kami melihat bahwa Tuhan tetap membela kami saat kami boleh ada dalam perintah Tuhan, sehingga setiap kebenaran yang boleh kami terima, setiap kekuatan melalui firman Tuhan yang kami terima, kami boleh dikuatkan dan kami boleh melakukannya, sehingga kelak kami dalam keadaan kurang baik, dalam keadaan kami jatuh, kami boleh bangun kembali, dan kami melihat bahwa Tuhan tetap menolongkan. Terima kasih Bapak, pemberitaan Torah sudah disampaikan, dan kami percaya Tuhan sendiri yang memperlengkapi, dan kami diperlengkapi oleh Roh Kudus, sehingga kami boleh menjadi pemenang-pemenang dalam firman Tuhan. Pujilah namamu di dalam nama Putramu Yesus Mesias, kami mengucap syukur. Amin.